Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan. Malam hari ini kita kembali sudah berdoa kepada Tuhan dan kita juga memuji Tuhan, dan kini saatnya kita mendengar firman Tuhan yang menjadi dasar dari doa kita pada malam hari ini. Bersyukur pada malam hari ini karena cuaca yang kurang baik, tapi kita bisa beri waktu untuk tetap bersekutu kepada Tuhan. Malam hari ini kita akan membahas satu tema firman Tuhan, yaitu prinsip mana, ya. Prinsip mana. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal 16. Keluaran pasal 16 ayat yang ke-12 sampai 16. Keluaran 16 ayat 12 sampai 16. Sebenarnya Bapak Ibu ini dia satu perikop ya, dari ayat 1 sampai ayat 36. Tapi kita baca yang ayat ke-12 sampai 16 saja. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop Mana Sabat. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa." Nah, demikianlah firman Tuhan malam hari ini yang kita sudah baca dari Keluaran pasal 16. Nah, tema yang diberikan malam hari ini adalah prinsip mana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita tidak pernah kekurangan di dalam Tuhan, khususnya untuk kebutuhan makan dan minum. Yang percaya katakan amin. Ya, puji Tuhan. Saya melihat di GKJ Tangerang tidak ada yang kekurangan makanan dan minuman. Haleluya. Dan itu dibuktikan dengan keadaan fisik kita yang sehat-sehat semua, subur-subur seperti tanaman. Gemuk-gemuk Bapak Ibu ya, padat, berisi dan sehat. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa kita semua tercukupi kebutuhan khususnya dalam makanan dan minuman. Maju ke depan, apa perutnya maju ke depan. Kalau ibu-ibu depan, belakang, kiri, kanan semua maju. Ya. Nah, kalau kita melihat ibu-ibu khususnya ini ya, paling 20% lah yang badannya langsing. Selebihnya padat, berisi dan sehat semuanya, bagus-bagus badannya. Nah, ya. Amin. Saya tidak menyindir. Tapi saya melihat emang sudah hampir 6 tahun apa 7 tahun ya beribadah di tempat ini. Tapi saya melihat itu bahwa kita semua selalu dicukupkan oleh Tuhan. Ya, nah itu yang kita syukuri kepada Tuhan ya. Nah, malam hari ini kita belajar tentang mana, prinsip mana. Mana berarti apakah ini? Kalau di bacaan tadi orang Israel
bertanya apakah ini? Jadi mana itu artinya apakah ini? Terus Musa menjawab mereka, ini adalah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Merupakan makanan yang menopang bangsa Israel dalam penggembaraan mereka di padang gurun. Melalui peristiwa yang sudah kita baca tadi di firman Tuhan, itu mengingatkan kita kembali bagaimana pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel ketika di padang gurun. Mengingatkan kita kembali bagaimana bangsa Israel mengalami ketakutan, kekhawatiran akan kebutuhan mereka, khususnya kebutuhan jasmani, makanan dan minuman mereka ketika berada di padang gurun. Nah, mereka karena takut dan khawatir, bahkan mereka bersungut-sungut dan menggerutu kepada Tuhan. Tetapi di bacaan kita tadi, apa yang kita baca di sana, Tuhan tidak membiarkan mereka begitu saja. Tuhan memelihara kehidupan mereka, bahkan sampai 40 tahun lamanya Tuhan pelihara kehidupan bangsa Israel. Nah, dalam kehidupan kita setiap hari, adakah kita seperti bangsa Israel yang mengalami kekhawatiran, ketakutan, khususnya dalam kebutuhan sehari-hari, khususnya dalam kebutuhan jasmani, makanan, minuman kita? Adakah kekhawatiran, adakah ketakutan yang kita alami saat ini? Mungkin ada sebagian di antara kita yang mengalami hal demikian. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah sampai saat ini pernahkah kita mengalami kelaparan? Pernahkah kita tidak makan, tidak minum dalam 1 hari, 2 hari, bahkan seminggu? Tidak pernah. Kenapa? Karena kita dipelihara oleh Tuhan. Nah, melalui firman Tuhan malam hari ini, kita belajar 3 hal tentang prinsip mana. Ya, mana roti yang diberikan Tuhan bagi bangsa Israel sebagai makanan mereka. Melalui mana ini kita belajar 3 hal, ya. Yang pertama, prinsip mana yang pertama adalah Allah mendengarkan. Kita baca di ayat yang ke-12, di ayat yang ke-12 berkata demikian. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Ya. Allah itu adalah Allah yang mendengarkan. Allah yang disembah oleh bangsa Israel, bahkan Allah yang kita sembah juga saat ini adalah Allah yang mendengarkan. Ini sangat menarik sekali karena bangsa Israel ini bersungut-sungut, mengomel, menggerutu kepada Tuhan, tapi Tuhan mendengarkan mereka. Bisa saja ya Tuhan tidak mendengarkan. Kenapa? Karena itu setiap saat, setiap hari dilakukan sungut-sungut lagi, menggerutu lagi. Yang mungkin bisa bikin Tuhan kesal. Ini bangsa Israel ngapain sih? Menggerutu terus. Bersungut-sungut terus. Nah, kalau kita sebagai manusia, kalau kita diperhadapkan dengan orang yang suka menggerutu, suka bersungut-sungut, Bapak Ibu mau enggak? Betah enggak dengan orang yang seperti itu? Pasti enggak ya, bahkan kita tidak mau mendengar, mungkin kita akan pergi dari situ ya. Tapi yang menarik di bagian ini adalah Tuhan mendengar sungut-sungut atau persungutan mereka atau gerutu mereka kepada Tuhan. Luar biasa, Dia Allah yang baik, Dia Allah yang mendengarkan. Bahkan sampai gerutu pun, sungut-sungut pun Dia dengarkan. Apalagi kalau mereka berdoa dengan baik. Apalagi kalau mereka menyampaikan isi hati mereka dengan baik. Luar biasa. Tapi ini dengan menggerutu pun Tuhan masih mendengarkan mereka. Ya, gerutu adalah eufemisme dari menista Allah. Atau gerutu ini sama arti dengan menista Allah sebenarnya. Sungut-sungut, gerutu, mengomel itu sebenarnya konotasi yang lebih baik, arti yang lebih baik dari menista Allah. Kalau menista Allah itu mungkin lebih jahat sekali konotasinya ya. Tapi gerutu itu masuk di bagian itu. Tapi Allah mau mendengarkan bangsa Israel. Orang yang menggerutu adalah orang yang beranggapan bahwa Allah tidak pernah mendengarkan saya. Sehingga menggerutu terus, bersungut-sungut terus. Padahal sebenarnya Allah mendengarkan. Allah mendengar doa kita karena Ia adalah Allah yang mendengarkan.
Dia yang memberi telinga, masakan dia tidak mau mendengarkan? Dia yang menciptakan telinga ini, masakan dia tidak mau mendengarkan kita? Maka kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Sampaikanlah doamu kepada Tuhan, sampaikanlah isi hatimu kepada Tuhan. Tapi saya tidak mengajak kita untuk bersungut-sungut ya seperti bangsa Israel, tidak. Kita mungkin lebih baik lagi kita menyampaikan doa, kita berkomunikasi lebih baik kepada Tuhan. Tidak dengan persungutan, tidak dengan menggerutu. Ya. Allah menyelamatkan umatnya bahkan sebelum mereka berseru kepadanya. Sebelum bangsa Israel berseru pun Allah sudah melihat sebenarnya keadaan mereka itu seperti apa. Allah sudah melihat isi hati mereka. Nah, jadi tidak mesti sampai menggerutu. Ketika Allah menyelamatkan umatnya, dia mendengarkan. Ketika Allah mendengarkan berarti ia dekat. Ya, ketika Allah dekat, maka ia bertindak. Kita lihat tindakan Allah kepada bangsa Israel di ayat yang ke-12 tadi. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka Tuhan bertindak bagi bangsa Israel. Dia mendengar sungut-sungut mereka dan dia bertindak. Dia mencukupkan, dia memberikan apa yang dibutuhkan oleh bangsa Israel saat itu. Allah itu kehadirannya aktif, tidak pasif, tidak sesaat atau kapan-kapan, tidak. Tapi aktif setiap saat Allah hadir dalam kehidupan kita. Bahkan dalam keadaan apapun Allah selalu hadir. Itu menunjukkan bahwa Allah adalah hadir secara aktif, melindungi dan menenangkan kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Mari kita lebih mengenal lagi siapa Tuhan yang kita sembah, yaitu sebagai pribadi yang selalu siap untuk mendengarkan kita. Mari kita lebih mengenal lagi, lebih dekat lagi kepada Tuhan yang adalah Tuhan yang selalu mendengarkan. Jangan takut, apapun yang bergejolak di hati kita, apapun yang menjadi pergumulan, sampaikan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia Allah yang mendengarkan. Dan ketika Ia mendengarkan, Ia dekat dan Dia akan bertindak dalam kehidupan kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, itu prinsip yang pertama. Yang kedua adalah Allah membebaskan. Di ayat yang ke-15 dikatakan demikian, ketika orang Israel melihatnya berkatalah mereka seorang kepada yang lain. Apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Kita melihat bagaimana karya Tuhan atau pekerjaan Tuhan membebaskan bangsa Israel. Ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan bangsa Israel. Mulai ketika Tuhan membebaskan mereka dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Tuhan menolong mereka, Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan itu melalui Musa. Tuhan tolong mereka dan banyak kejadian, banyak perbuatan Tuhan yang ajaib yang mereka rasakan ketika keluar dari tanah Mesir. Dan yang kedua, ketika di padang gurun ini pun Tuhan juga membebaskan mereka dari ketakutan, kekhawatiran akan kekurangan makanan dan minuman. Dengan cara apa? Memberikan mana buat mereka, memberikan roti sebagai bahan makanan mereka setiap hari. Dan itu pembebasannya berlanjut Bapak Ibu, selama 40 tahun mereka dalam penggembaraan itu. Luar biasa ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin secara manusia, secara logika kita ini tidak mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin. Mana itu diturunkan dari surga. Ya, setiap pagi ada. Ya, dan selama 40 tahun. Luar biasa. Kalau kita pikir secara logika kita, mana bisa itu? Biasanya yang dari langit itu kalau pagi hari adalah embun, ya. Nah, tapi ini embunnya berubah jadi mana? Yang
Roti ini dikatakan di firman Tuhan adalah seperti kue madu. Berarti enak ya kue madu ya. Nah, adakah di kafe Bu Cincin yang kue madu itu? Saya mau mencobanya kalau ada. Namanya madu pasti manis ya, pasti enak. Itu kue mangkok. Itu pagi hari, sore hari apa? Daging. Diberikan daging oleh Tuhan, luar biasa. Daging sore hari, pagi hari, mana roti yang enak seperti kue madu. Itu Tuhan kerjakan, itu Tuhan lakukan dalam kehidupan bangsa Israel. Orang yang menggerutu, yang masih meragukan pertolongan Tuhan, itu adalah pencemas. Dan pencemas ini biasanya terus cemas, cemas dan cemas. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Apakah Tuhan juga ikutan cemas? Tidak, Tuhan terus melakukan perbuatannya yang ajaib. Ketika kita semakin cemas, Tuhan juga akan terus melakukan hal-hal yang luar biasa, perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita. Mana adalah pengingat yang lezat yang mengatakan Allah sajalah penyelamat. Mana yang diberikan kepada bangsa Israel itu mengingatkan kita bahwa hanya Allah saja yang menjadi penyelamat dalam hidup ini. Hanya caranya saja yang mungkin tidak masuk dalam logika kita. Tapi itu cara kerjanya Tuhan. Ya, beberapa hari yang lalu saya mengajar di kelas 2. Kelas 2 itu anak kecil ya, masih seperti Jerol itu. Terus ada tawon masuk dalam kelas itu. Namanya anak-anak kalau udah tahu tawon pasti wah mereka udah heboh. Ya, pertama, aduh teacher ada tawon. Iya tenang aja, jangan diganggu. Tawon itu kalau nggak diganggu, kalau kamu nggak bergerak, dia nggak bakalan datengin kamu, diam-diam aja. Nah, terus udah diem, terus datang lagi, dia kelilingi lagi. Makin heboh mereka. Ada yang berdiri, ada yang lari sana sini. Saya tenangkan lagi, tenang. Kalau kamu semakin bergerak, semakin ia mengikuti kamu. Tapi dalam hati, takut juga kalau disengat sama tawon ini saya yang bertanggung jawab. Karena itu kelas saya. Tapi dalam hati was-was juga ini bagaimana caranya mematikan tawon ini gitu ya. Nah, terus udah mulai masuk ke dalam kelaci itu. Nah udah pada lari sana sini. Akhirnya bagaimana caranya saya ya pas tawon itu diem-diem di bawah itu meja itu, saya lagi pegang buku paket yang agak tebal. Saya langsung pukul itu tawonnya dan mati. Mereka sangat senang. Yeay, mati teacher, mati. Iya. Nah, Bapak Ibu, ada banyak cara Tuhan untuk menolong. Mungkin pertama dia biarkan kita terlebih dahulu. Tapi bukan berarti dia membiarkan tidak memikirkan kita, tidak. Oh, dia tenangkan. Terus mungkin kalau kita sudah dalam ketakutan yang besar, dalam masalah yang besar, dalam keadaan yang sudah benar-benar genting, dia pasti menolong kita. Dia memiliki hati yang baik untuk menolong kita. Dia Allah yang membebaskan. Dia punya banyak cara untuk menolong kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, prinsip yang kedua, Allah membebaskan. Apapun keadaan yang kita alami saat ini, apapun persoalan permasalahan kita, Allah pasti membebaskan kita. Coba Bapak Ibu renungkan, apakah yang sudah kita alami pertolongan Tuhan sampai detik ini? Pasti banyak sekali. Dan bahkan Bapak Ibu yang mungkin saat ini terus bergumul, masih belum merasakan pembebasan pertolongan dari Tuhan atas pergumulan saat ini. Tetap berserah, tetap percaya. Ada waktu Tuhan yang terbaik. Dan Tuhan pasti memberikan proses supaya melalui proses itu kita boleh benar-benar berserah kepada Tuhan. Dan melihat bahwa wow, perbuatan Tuhan luar biasa. Perbuatan Tuhan sungguh ajaib. Jadi tetap berharap, tetap berserah kepada Tuhan. Prinsip yang ketiga adalah Allah menguji. Di ayat yang ke-16 dikatakan, beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Nah, di bagian ini ada dua ujian yang diberikan Tuhan kepada umatnya, ya. Dia menguji
di ayat 4 Tuhan bilang begini, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ada dua ujian yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Yang pertama adalah mereka memungut mana itu sebanyak yang perlu untuk sehari, hanya untuk sehari, dan sebanyak yang perlu untuk diri sendiri dan untuk sehari saja, tidak boleh lebih. Dan yang kedua, pada hari Sabat tidak boleh memungut mana, atau mana tidak ada di hari ketujuh atau di hari Sabat. Nah, Tuhan kasih perintah begini supaya apa? Menguji, mencoba umatnya ini apakah patuh kepadanya atau tidak. Dan ternyata Bapak Ibu ada yang tidak patuh loh. Ya, jadi ada yang mengambil lebih dari keperluannya. Dan apa yang terjadi? Mana itu jadi busuk. Nah, besoknya dia lihat yang sudah dia simpan itu busuk. Nah, terus kalau pada hari Sabat, ada yang keluar pada hari Sabat. Dia keluar, dia melihat, mungkin dia mau memungut. Tidak ada mananya. Nah, ternyata ada juga yang tidak patuh sama perintah Tuhan. Nah, Tuhan beri perintah ini, ujian ini untuk menguji kepatuhan, ketaatan, dan kesetiaan umat Israel kepadanya. Demikian juga sampai saat ini. Kalaupun kita mengalami ujian, pencobaan, itu menguji iman kita kepada Tuhan. Dan itu ada gunanya, ada tujuannya buat kita. Ya, tujuannya adalah untuk membantu melihat hati. Apakah hati kita ini berkhianat kepada Tuhan? Apakah hati kita ini sudah berpaling dari Tuhan atau belum? Kalau sudah, berarti untuk menuntun kembali, mengarahkan kembali kepada Allah yang sejati. Allah menguji bukan sedang bermain-main dengan pikiran kita atau ngeprank atau bercanda-bercanda, bukan. Tetapi itu untuk menempa hubungan kita kepada Tuhan supaya lebih dekat lagi dan lebih dekat lagi. Untuk menempa kesetiaan kita, menempa iman kita kepada Tuhan. Supaya hari demi hari lebih lagi dan lebih lagi kepada Tuhan. Allah memberikan cukup untuk hari ini. Dan ketika tiba hari besok, maka Allah juga mencukupkan untuk hari besok. Ketika tiba lusa, maka Tuhan juga mencukupkan untuk hari lusa. Begitu seterusnya. Apa artinya? Kenapa Tuhan gak sekaligus aja kasih stok banyak? Ya, supaya umatnya tetap berserah terus menerus, tetap mengandalkan Tuhan terus menerus dalam kehidupannya. Kalau sudah sekaligus banyak, sudah ada stoknya, adakah yang tetap berserah sama Tuhan? Jangan-jangan mengandalkan diri sendiri dan sudah tidak takut lagi. Oh, udah ada ini kok. Tapi melalui firman Tuhan dikatakan cukup untuk yang hari ini saja, untuk besok lagi nanti ada bagiannya untuk besok. Itu melatih kita untuk terus bersandar dan mengandalkan Tuhan. Ujian Sabat, ujian yang pada hari Sabat itu juga Tuhan berikan supaya berlatih juga untuk mengucap syukur kembali kepada Tuhan. Pada hari ketujuh Tuhan bilang kepada umat Israel, beristirahatlah kalian di dalam kemah. Tidak ada lagi yang memungut mana. Ya, buat kita hari Sabat, hari di mana kita datang kepada Tuhan untuk bersyukur, memuji, membesarkan namanya. Jadi mari kita menghormati hari Sabat Tuhan, juga kita tetap beribadah, bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak pernah kekurangan mana jasmani. Kenapa? Karena sumbernya adalah Allah yang kaya. Yang sangat kaya, yang maha kaya. Kita punya sumber mana jasmani itu kaya raya. Allah kita kaya. Jadi kita dipastikan bahwa tidak pernah kekurangan. Tapi yang terpenting adalah mana rohani. Makanan rohani kita adalah firman Tuhan. Yang akan mengenyangkan dan memuaskan dahaga jiwa kita. Adakah kita lebih untuk mencari mana rohani? Atau mungkin kita lebih berfokus pada mana jasmani? Firman Tuhan bilang begini di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.
Kita terus bekerja, mencari mana jasmani dan Tuhan pasti cukupkan itu. Mari kita juga terus mengisi lumbung-lumbung kita akan mana rohani. Terus bertekun dalam firman Tuhan. Terus di dalam kebenaran Tuhan. Supaya kehidupan kita juga semakin disegarkan, semakin dipuaskan oleh firman Tuhan, oleh hadirat Tuhan. Karena itulah yang sebenarnya menuntun dan menjadi pedoman dalam kehidupan kita setiap hari dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa.